Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Keempat unsur menjadi satu. Bulatan lengkap, paduan mantap, logo konseling, logo konseling. Di sekolah, kita menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling melalui 9 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Adapun ke-9 jenis layanan itu adalah: pertama, layanan orientasi; kedua, layanan informasi; ketiga, layanan penempatan dan penyaluran; keempat, layanan penguasaan konten; kelima, layanan konseling perorangan; keenam, layanan bimbingan kelompok; ketujuh, layanan konseling kelompok; kedelapan, layanan konsultasi; dan ke-9, layanan mediasi. 2 jenis layanan yang akan kita tampilkan kali ini adalah layanan ke-6, bimbingan kelompok, dan layanan ke-7, layanan konseling kelompok. Kita akan menampilkan 2 kali layanan bimbingan kelompok, masing-masing dengan topik tugas dan topik bebas. Selanjutnya nanti, setelah penyelenggaraan bimbingan kelompok, kita juga akan menampilkan layanan konseling kelompok yang membahas masalah-masalah individu peserta kelompok. Untuk layanan bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok, kita menggunakan 4 tahap kegiatan. Pertama, tahap pembentukan; kedua, tahap peralihan; ketiga, tahap kegiatan; dan keempat, tahap pengakhiran.
Demikianlah urut-urutannya, dan sekarang kita akan mulai dengan penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan anak-anak. Dan pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Agar kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak berdoa supaya nanti kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapat rahmat dan hidayah, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan ini melatih kalian untuk berani berbicara di dalam kelompok, untuk bisa mengemukakan pendapat di dalam kelompok, bahkan berani menanggapi apa yang dikemukakan oleh anggota kelompok lainnya. Di samping itu juga Anda nanti akan melatih diri untuk bisa mengembangkan pribadi Anda supaya nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bagus, karena di dalam kegiatan nanti juga Anda bisa mengembangkan bakat yang Anda miliki. Yang perlu diingat, di dalam kegiatan ini nanti mestinya supaya nanti semuanya itu mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perlu adanya tenggang rasa, memberikan kesempatan kepada teman lainnya supaya teman lainnya juga berpendapat seperti Anda itu. Yang tidak kalah pentingnya anak-anak, bahwa bimbingan kelompok ini salah satu di antaranya adalah tujuannya nanti Anda akan mendapatkan pemahaman beberapa topik yang akan dibahas dari berbagai aspek kehidupan. Jadi Anda nanti akan mendapatkan berbagai macam pemahaman dari topik-topik yang dibahas dari beberapa aspek kehidupan. Jelas? Misalnya? Iya. Caranya bagaimana? Cara pelaksananya juga seperti sekarang ini. Duduknya salah satu di antaranya ini adalah bentuknya setengah lingkaran atau letter U ini. Kira-kira ini tujuannya supaya dalam menyampaikan pendapat itu secara langsung bisa diterima oleh anggota kelompok lainnya. Gitu kan? Begitu kan? Caranya. Nanti cara berikutnya adalah Anda akan terlibat di dalam diskusi. Maka nanti diharapkan Anda selalu berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama anggota kelompok, sehingga kelompok kita nanti menjadi hidup. Anak-anak, dalam menyampaikan pendapat, dalam mengemukakan pendapat, diharapkan nanti Anda hendaknya dengan sukarela. Artinya tidak
perlu dipaksa. Dan juga dibarengi dengan keterbukaan. Apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, segera dikemukakan. Namun di dalam penyampaiannya itu perlu diperhatikan norma-norma yang berlaku sehingga nanti ya mungkin tidak menyinggung perasaan sesama teman kita, baik itu apa ada kaitannya dengan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang kita sepakati bersama, sehingga nanti di dalam kegiatan kelompok kita ini selalu hidup, berkembang dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Berikutnya kita nanti juga itu mungkin akan ada melakukan sesuatu. Salah satu di antaranya tadi kita akan berinteraksi dan berkomunikasi sama teman. Tapi pada suatu saat siapa tahu kita juga melakukan sesuatu yang sifatnya dilakukan secara fisik. Misalnya melakukan apa nanti menurut ajaan kita. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan. Kalau memang diajak melakukan kegiatan apa yang kita lakukan, tidak harus hanya interaksi dan komunikasi saja. Yang perlu diperhatikan apabila pembicaraan kita nanti ada kaitannya, ada sangkut pautnya dengan membicarakan kondisi seseorang, maka perlu kita rahasiakan, tidak boleh diutarakan kepada orang lain, tetapi yang mengetahui adalah anggota kelompok kita saja. Dapat dipahami? Terus anak-anak, karena saya baru pertama kali ini bertemu dengan anak-anak, supaya kita juga dekat dan akrab dengan anak-anak, maka saya akan mengadakan perkenalan. Dan saya yakin di antara anak-anak ini satu sama lain sudah mengenal, tetapi untuk saya kan belum kenal. Nah, perkenalan ini nanti dilakukan secara bergantian, secara sukarela. Anak-anak nanti hanya menyebutkan nama dan kelasnya. Sekali lagi, anak-anak menyebutkan nama dan kelasnya. Sukarela ya nanti ya, tidak perlu harus urut, tetapi silakan mana yang dulu itu bisa mengemukakannya. Untuk itu dimulai dari saya. Nama saya Gito Setiokumo, panggilannya Pak Gito. Dosen IPA dan jelas? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang akan memulai setelah saya? Nama saya Elisa Pipa, biasa dipanggil Elis, dan sekarang duduk di kelas 22. Elis duduk di kelas 22. Agak keras. Berikut. Nama saya Rosi Perdina, biasa dipanggil Rosi, dan sekarang duduk di kelas 21. Rosi, kelas 21. Silakan. Nama saya Mas Tial, panggilan saya Imas, saya duduk di kelas 22. Imas, kelas 22. Nama saya Andri, nama panggilan
Nama saya Dodi Romusen, nama panggilan Dodi. Sekarang saya duduk di kelas 21. Dodi duduk di kelas 21. Nama saya Muhammad Ismail Nasution, nama panggilan Is, saya duduk di kelas 15. Ismail duduk di kelas 15. Hadis. Nama saya Irawati, panggilan Ira, sekarang duduk di kelas 22. Ira duduk di kelas 22. Nama saya Surahman, biasa dipanggil Aijun, duduk di kelas 15. Aijun duduk di kelas 15. Nama saya Citra Ayu, panggilan Ayu, duduk di kelas 11. Ayu duduk di kelas 11. Nama saya Ismayati, bisa dipanggil Des, saya sekarang duduk di kelas 12. Sides kelas 1-2. Nama saya Sanif Subakti, biasa dipanggil Sanif, sekarang duduk di kelas 22. Sanif duduk di kelas 22. Silakan yang terakhir. Nama saya Gusti Rahmadita, biasa dipanggil Devi, duduk di kelas 21. Devita Devi duduk di kelas 21. Anak-anak, kita sudah saling memperkenalkan diri kita. Mudah-mudahan Bapak akan mengenalnya lebih dekat sehingga nanti kita akan lebih akrab. Ya kan? Oke. Nah, untuk selanjutnya mari kita rangkaikan nama panggilan tersebut supaya kita lebih dekat, lebih akrab. Itu nama kita akan kita rangkaikan. Jadi dimulai dari Elis ke kanan. Sahanya Elis menyebutkan namanya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah si Mas menyebutkan nama Elis. Setelah menyebutkan nama Elis, baru nama si Mas sendiri. Begitu berikutnya yang menyebutkan mulai dari nama Elis. Silakan, Elis. Nama saya Elis. Elis, ya, Elis. Dimas, Elis, Dimas, Ayu. Elis, Dimas, Ayu, Ijun. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi. Elis, Dimas, Ayu, Icun, Devi, Lodi. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail. Elis, Dimas, Ayu, Icun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail. Sudah. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail, Ides, Sanif. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail, Des, Sanif, Ira. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail, Des, Sanif, Ira, Gito, Setio, Utomo. Oke, sudah saling kenal kita? Ya. Sudah akrab kita? Nah, setelah kita merasa akrab, mari kegiatan kita lanjutkan. Anak-anak, seperti awal tadi sudah disebutkan bahwa kita akan melaksanakan suatu diskusi. Yang kita diskusikan ini adalah topik bahasan. Di dalam diskusi nanti yang perlu diingat adalah Anda semuanya diberi kesempatan untuk saling tukar pengalaman, tukar pendapat, mengemukakan ide, mengemukakan gagasan yang ada kaitannya dengan pembahasan topik
tersebut. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nanti kita akan diskusi. Yang didiskusikan apa? Topik bahasan. Untuk kali ini Bapak akan mengemukakan topik bahasan. Topik bahasan yang Bapak kemukakan adalah perkelahian antar pelajar. Apa? Bagus. Coba kita renungkan, mengapa topik ini dikemukakan di dalam kelompok ini? Akhir-akhir ini mungkin anak-anak pernah membaca, pernah mendengar, bahkan mungkin pernah melihat secara langsung, apakah itu lewat televisi atau bahkan melihat secara langsung di hadapan mereka para pelajar yang terlibat di dalam perkelahian. Dan peristiwa ini kalau tidak segera diantisipasi, diakhiri apa nanti jadinya? Ya kan? Para pelajar adalah generasi muda, generasi penerus yang nantinya akan mempunyai tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa dan negara. Kalau remajanya ini pekerjaannya sudah sering tawuran yang tidak jelas, bahkan nanti ada yang cedera, lebih-lebih kalau nanti ada yang sampai meninggal dunia, bagaimana negara kita yang akan datang? Maka dari itulah topik ini perlu kita angkat supaya mendapatkan pembahasan dari kita semua. Sudah jelas? Nah, silakan sekarang siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Nah, di dalam pembahasan Anda nanti kaitkan dalam segala aspek kehidupan. Apakah itu aspek kehidupan secara pribadi, aspek kehidupan ya yang ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, aspek kehidupan yang ada kaitannya dengan kehidupan keluarga, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Paham? Silakan siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya atau menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pak Gito ini. Silakan. Saya rasa topik itu sangat baik untuk diangkat ya, karena topik itu merupakan suatu maksudnya yang sering kita alami atau kita lihat sendiri, karena kita sebagai pelajar ya, perkelahian itu sering kita lihat atau pernah kita alami sendiri. Jadi saya rasa topik itu sangat baik untuk diangkat dalam diskusi ini supaya kita semua bisa mengetahui dan mencari jalan keluarnya. Bagus. Nah sekarang karena ini penting untuk diangkat, untuk dibahas, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda sesuai dengan topik tadi? Saya kira perkelahian antar pelajar itu kuranglah, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila gitu. Dan itu sebaiknya kita itu jangan menghindarilah perbuatan yang begitu. Jangan Mendekati perbuatan. mendekati, jangan menghindari, jangan mendekati. Kalau itu ada perbuatan seperti itu yang bertentangan dengan Pancasila, jangan didekati. Bagus. Masih ada lagi? Oke, ya ayo. Menurut pendapat saya,
sehingga remaja tersebut bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga remaja itu harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan juga menguntungkan. Dan kesimpulannya, agar orang tua bisa meluangkan waktu yang lebih banyak untuk memberikan ajaran-ajaran yang positif. Itu yang dikemukakan oleh Ayu. Siapa lagi? Ya, Rozi. Sebaiknya ya, remaja itu memang suka sekali membesar-besarkan masalah. Sebenarnya perkelahian pelajar itu biasanya bermula dari masalah yang sepele saja. Misalnya temannya itu yang dihina oleh teman dari sekolah lain gitu. Jadinya